يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga meski hujan juga tetap alhamdulillah bisa hadir ngaji, alhamdulillah ya. Bisa sholat berjamaah. Emang kalau niatnya kuat wadahas sabil. Idza qawiyatin niyyah wadahas sabil. Bila niatnya udah kuat maka jalannya terang. Kalau jalannya terang kelihatan lempeng, arahnya udah ketahuan. Kalau nih niat kalau kagak niat mah apa juga gagal ya. Itu orang ya karena udah niat banget mau nonton konser, udah gerimis-gerimis, udah pakai baju, jalan juga. Kenapa? Entar juga menter gitu entar juga tiris hujannya. Tapi emang kalau kagak niat baru mendung doangan, baru mendung dia mau ngaji, kagak jadi. Ntar hujan susah pulangnya. Belum pergi udah mikirin pulang, yang kagak niat. Kagak nih niat. Alasan mah banget bisa dibikin. Tapi alhamdulillah kita diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala malam hari ini bisa i'tikaf nungguin salat Isya dalam keadaan bermajelis ilmu, alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan dengan penuh cinta harap syafaat di yaumil qiyamah dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Bapak Haji Imanuddin DKM Masjid Ar-Rahman, Bapak RW, Bapak Arusan, para hujat, para bapak-bapak, para jamaah, anak-anak muda dan thalabah semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, rahmat, hidayah, taufiknya kita bisa menunggu salat Isya dengan majelis ini. Apa yang kita bahas pada pertemuan lalu adalah berkenaan tentang hadis Jibril. Pembahasan terakhir kita adalah tentang iman. Ada malaikat yang Allah bikin setengah badannya dari api, setengah badannya dari salju. Yang salju tidak memadamkan api, yang api tidak mencairkan salju. Maka oleh karena itu kata para ulama, doa bagus. Allahumma ya man allafa baina salji wan nar alif baina qulubi ibadikal mu'minin. Ya Allah yang menyatukan api dan air, api dan salju dalam satu kesatuan, maka satukan hati-hati orang mukmin. Cuma beda sedikit
Pemahaman aja masa kagak satu. Sedikit kepengen yang beda aja masa kagak satu. Api sama air masih bisa bersatu. Bayangin itu. Maka dengan kemuliaan malaikat tersebut semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan terakhir waktu itu bahasannya. Kemudian melanjutkan. Apalagi yang wajib kita imani? Bismillahirrahmanirrahim. Wa rusulihi. Jadi ketika malaikat Jibril tanya kepada Nabi Muhammad SAW yang saat itu nyaru jadi orang, ya Rasulullah, kabarkan aku, kasih tahu aku apa itu iman. Maka kata Nabi, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi. Kamu harus meyakini adanya Allah dengan keterangan yang sudah. Kemudian wa malaikatihi juga sudah. Wa kutubihi, dan meyakini akan kitab-kitab yang pernah Allah turunkan. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib diimani. Seluruh kitab ada 104. Cuman yang wajib kita kenali adalah 4 ini. Selesai. Kemudian apalagi yang menjadi syarat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sempurna? Wa rusulihi, meyakini akan para rasul. Amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Nabi dan rasul kita tidak batasi berapa jumlahnya. Karena kalau kita batasi jumlahnya, maka nanti kalau seandainya ada satu nabi yang enggak kita sebutkan dalam jumlah tersebut, berarti kita mengingkari salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bermasalah. Tetapi yang wajib dihafal hanya 25. Itu. Tapi bukan batas nabi dan rasul itu 25. Beda itu. Yang wajib dihafalkan 25. Dalam Aqidatul Awam tuh. Adamun Idrisun Nuhun Huduma Saleh wa Ibrahimu kullu mutaba' Lutun wa Ismailu Ishaqun kaza Yaqubu Yusufu wa Ayyubuh taza Syu'aibu Harun wa Musa wal Yasa' Zulkifli Daudu Sulaimanut taba' Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya. Terus Isa wa Taha Khatimun Da'ghaya. 25 nabi dan rasul disebutkan dalam bait tersebut. Itu hafal tuh. Terserah mau hafal dengan syair atau nama di satu. Nah, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, dihafalkan seperti itu juga tidak apa-apa ya. Dan hukum hafalnya wajib. Kalau tidak hafal berarti berdosa karena dia bagian iman. Bagaimana kita mau mengimani kalau namanya aja kagak hafal? Nah, berkenaan dengan para nabi dan rasul ini apa? Bagaimana cara mengimaninya? Wa antu'mina bi rusulihi bi an tusaddiqa bi anna Allah ta'ala arsalahum ilal khalqi li hidayatihim ila tariqil haq. Meyakini bahwasanya Allah mengutus mereka itu kepada seluruh makhluk untuk memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Jadi apapun yang dibawa oleh nabi, apapun yang dibawa oleh rasul adalah semuanya petunjuk untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai kebenaran. Wa annahum shadiquna fi jami'i ma ja'u bihi 'anillah, dan wajib meyakini bahwasanya mereka jujur dari semua apa yang mereka sampaikan dari Allah. Enggak ada yang disimpan-simpan sesuatu yang Allah perintahkan untuk sampaikan. Tapi ada juga ilmu yang enggak wajib disampaikan, itu mereka saja yang tahu. Yang wajib, yang Allah perintahkan sampaikan, mereka sampaikan. Wa taqaddama annahu yajibu ma'rifatu 25 minhum bi asma'ihim wa marri bunyanihim. Dan sudah dijelaskan tadi bahwasanya wajib kita mengetahui nama-nama mereka yang 25.
Ya tinggal hafalin aja itu mah ya. Kalau nggak hafal ya dosa, hitungin aja. Nah, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW yang bawa risalah. Perkara nanti Nabi Isa alaihissalam turun, Nabi Isa turun membawa risalah Nabi Muhammad SAW, tidak bawa risalah sendiri. Beliau mendukung apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian apalagi wal yaumil akhir, meyakini akan adanya hari akhir, hari kiamat. Wa antu'mina bil yaumil akhir wa huwa yaumul qiyamah wa summiya akhiran li'annahu la laila ba'dahu. Kenapa kau disebut hari akhir atau hari kiamat? Wa summiya akhiran, dinamakan hari itu adalah hari akhir, li'annahu la laila ba'dahu, karena tidak ada laila lagi pada saat itu. Tidak lagi ada malam. Udah gak ada malam, terang aja udah. Kalau yang punya cahaya, kalau yang buta tetap juga ya. Wa ma'nal iman bih at-tasdiqu biwujudih. Lalu apa maknanya beriman kepada hari akhir? Ini yang perlu kita tahu nih. Kalau cuma sekedar mengucapkan aku beriman kepada hari akhir, tapi implikasinya, pengaruhnya nggak ada. Enggak begitu yang dimaksud. Yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir adalah at-tasdiqu biwujudih. Pertama, membenarkan, meyakini kebenaran adanya. Yakin betul ada. Yakin betul ada hari akhir itu. Wa bi jami'i mastama alaihi min ba'sil makhluqat, dan apa yang dicakup oleh acara hari kiamat tersebut yakin ada. Apa namanya? Dibangkitkannya makhluk semuanya, dikumpulkan di padang mahsyar, ditimbang amal, yakin betul itu ada. Berarti yang diperharapkan adalah persiapan. Kalau kita nih diajak oleh kawan kita ya, ada ke tempat rekreasi yang sangat indah, diajaknya gratis, tetapi dikasih tahu sama kita di sana kagak ada yang jual makanan, nggak ada yang jualan handuk, jadi semuanya kudu persiapan dari sini. Dan yang ngasih tahu itu orangnya sangat jujur. Kira-kira kita ke sana bawa badan aja apa gimana? Persiapannya kenceng, karena yakin banget di sono, nggak disiapin apa-apa. Nah begitu juga yang dimaksud percaya adanya hari akhir itu adalah bakal siap-siap menghadapi apa yang terjadi. Meyakini apa yang terjadi, wa hisab, acara hisab, wa wazni a'malihim, timbangan amal, wa mururihim ala sirat, dan menjembat jembatan siratal mustaqim, yakin adanya itu. Wa idkhali ba'dihimun nara, dan meyakini ada yang bakal dimasukkan ke neraka oleh ya'zubillah bil adli, dengan keadilan Allah. Wa ba'dihim al jannata bil fadli, dan meyakini ada yang dimasukkan ke surga Allah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin betul ada yang masuk neraka. Nah, kalau yakin betul ada yang masuk neraka, berarti dia takut nih jangan sampai dia masuk tergolong orang yang dijeblosin ke sana. Maka di dunia ini baik-baik dia punya hidup. Masya Allah. Maka dikatakan masuknya orang ke neraka tu bil adli, dengan adilnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta kepada Allah di hari kiamat itu kita disidang bukan dengan keadilan Allah. Kita minta disidang dengan fadlnya Allah, dengan karunia Allah. Kenapa? Karena kalau kita minta disidang dengan keadilan Allah, udah pasti nggak masuk surga, neraka udah. Kalau kita mengharapkan keadilan Allah untuk kita, udah neraka udah. Maka kita minta karunia Allah. Nih, Allah ngasih pahala kita adil apa tidak? Dengan dosa.
Kalau bikin dosa, satu dosa ditulis berapa? 1. Kalau bikin pahala tasbih, subhanallah, ditulis berapa? 10 minimal. Adil nggak tuh? Nggak adil. Itu karunia Allah. Kalau adil nih, ya, 1 pahala 1, 1 maksiat 1, udah neraka semua kita. Ya. Tapi sampai begitu tuh, sudah dibikin begitu, dibikin timplang begitu tuh, masih juga masuk neraka. Waliyazubillah. Bisa-bisanya gitu. Sehari orang bikin tertulis dalam catatannya 100 hasanah. Berarti bikin kebaikan berapa kali doang? 10 kali. Catatan dosanya 200 semuanya. Lalu itu berapa kali itu bikin dosanya? 200 kali. Kok bisa lebih banyak begitu? Nah itulah. Emang kita ini kadang-kadang kelupaan ya. Yang kita bela siapa sih di dunia ini? Kok ogah banget gitu mau mengaji, ogah banget mau ibadah, ogah banget mau bangun malam salat tahajud tuh kayak ogah banget. Tapi sesuatu yang diiming-imingi, yang ditawarkan oleh nafsu, yang ditawarkan oleh syaitan, kok dibela-belain gitu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi itu, kalau kita bahasa kita nih begini, saya sebagai Tuhan kalian tuh aneh banget sama kalian ini. Kok setan dibela-belain banget? Jasanya sama kalian apa sih? Gitu. Jasa setan apa coba sama kita? Pernah nggak sih setan bikinin mata buat kamu tuh, bikinin kuping, bikinin tangan, bikinin jari? Atau Anda nggak pernah setan bikinin sejengkal tanah buat kalian gitu? Kok dibela-belain banget kayak punya jasa besar setan? Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntum muttakhizal mudillina aduda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangankan mau bantuin saya bikin bumi, bikin langit ya, yang besar-besar nih ya. Mereka nyaksiin dia kagak. Bahkan setan itu yang bikin saya juga. Kok begitu dia jadi makhluk yang menggoda kamu ya. Fasilitas semuanya saya berikan kepada kalian, kok setan yang diikutin perintahnya? Aneh ya. Wajar disiksa. Tapi makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Ratibul Haddad, minta perlindungan kepada Allah agar kita jangan sampai tergoda. Jadi setiap saat kita suruh ta'awudz, mau salat, auzubillahi minasyaitonirrajim, rabbi auzubika min hamazatis syaitin wa auzubika ayyahdurun. Kenapa nih? Karena setan itu godaannya cocok sama nafsu kita. Dia kan orang alim, orang pengalaman banyak, dia tahu lagunya kita. Jadi gampang aja ketemu alasan. Dikasih iming-iming kita tahu dia cocok banget. Nih di bulan Ramadan ya. Setan yang kelas-kelas besar daripada diikat-iketin, tetapi masih banyak aja yang kagak puasa, masih aja yang pada berantem. Kenapa? Dia tahu lagunya udah. Yang bapak-bapaknya pada diikat, yang kelas-kelas SD, TK itu masih berkeliaran. Nah, kalau nggoda si anono ya, bagian ini dikilik-kilikin, dikasih tahu dulu cara-caranya. Jadi bapaknya diikat, anaknya masih bisa ngejalanin perintahnya. Nah, makanya dibantu dengan kita yakin adanya hari akhir, ada timbangan amal di sana. Jadi kita kepikiran juga nih, nggak mau ngikutin setan, oh iya ntar saya dihitung, diaudit di sana, jadi takut lagi. Sembari kita meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala terus-terusan ya. Emang kalau kita pikir-pikir begitu ya, apa sih jasa setan, apa sih jasa orang yang kita ikutin sehingga kita menjauhi Allah Subhanahu wa taala? Bahkan ada orang gara-gara bosnya, gegara temennya tidak melakukan sholat, kagak enak sama temennya buka puasa Ramadan, kagak enak sama temennya kagak sholat Jumatan, kagak enak sama teman tongkrongannya nggak ngaji, temennya kagak enakin gitu. Sama Allah dia enakin aja kagak ngaji,
Sama Allah aja dienakin aja kagak sholat, sama Allah dienakin aja kagak puasa tuh. Aneh begini. Maka Allah bilang, aneh juga nih. Jasanya apa sih tuh orang? Sampai segitunya kamu bela-belain. Itulah kapan ketika orang sudah dilalaikan hatinya, dilupakan, dibutakan, dia melakukan sesuatu yang secara nalar nggak masuk akal. Maka kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita tersinari terus. Jadi mau ngaji, mau kebaikan, lempeng seneng aja. Nah, itu udah enak tuh. Udah hobi, kayak mana hobi dibelain. Itu mancing yang namanya hobi. Di tengah malam kita kejar, ya. Udah mana lagi nih yang balongan yang dibikin penasaran, kita kejar ke sana. Duren, itu kita demen banget mau duren. Mana nih yang lebih hebat lagi? Cari, biar bayar kita cari. Orang hobi udah resep. Tapi kalau dia belum hobi, ditawarin ogah. Ditawarin ogah. Begitu juga orang sama kebaikan, kalau udah resep mengaji, udah resep, kagak diajak marah-marah dia. Kok kagak dikasih tahu sih ada pengajian? Dia marah. Tapi kalau yang mau kagak resep, diajakin. Ini urusan privasi bang, jangan pakai ngajak-ngajak. Emang beda. Tapi yang namanya dakwah terus, pengajian di masjid mau dihadirin atau tidak, program terus jalan. Jangan tergantung orang, gilir orang banyak semangat, giliran kagak jangan. Kita mah kayak model orang tukang nasi uduk jualannya terus. Apalagi awal-awal jualan nasi uduk, baru 2 minggu jualan kagak ada yang beli, berhenti. Padahal selama 2 minggu itu ada orang yang ngeliat, kepengen, cuman kagak sempet mau beli. Waktunya kagak, cuma dari rumah. Begitu 2 minggu, ini waktu lagi kosong nih, sengaja dia mau berangkat ke tukang nasi uduk. Begitu sampai ke situ tukang nasi uduknya berhenti. Kenapa kagak ada yang beli? Wah Allah, bukan kagak pengen beli, orang-orang kagak sempat. Ini baru tahu nih ada jual nasi uduk di sini. Begitu juga dengan pengajian kebaikan. Istiqamah itu sampai kapan? Sampai inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu istiqamah tuh. Makanya usul jangan asal. Asal. Ini kebanyakan kalau di masyarakat itu kebanyakan usul tapi ngasal. Ngasal gimana? Nggak tanggung jawab. Waduh Pak Ustadz, saya demen banget mengaji. Nah terus gimana? Kalau cuma malam minggu doang kayaknya kejarangan. Gimana kalau malam Senin juga? Bagaimana kalau malam mau semingguan? Kan katanya baik, ya enggak? Ngaji itu menuju surga. Kenapa enggak tiap malam aja? Usul namanya itu. Tapi ngasal ini. Lah coba kita jalanin. Ya, seminggu bener, 2 minggu libur semuanya. lah iya. Namanya namanya. Apa tuh? Tahak udah. Kebanyakan ngaji ya. Jadi makanya disedengin. Jadi yang penting istiqomah yang ada dulu dijalanin. Nanti mau malam ini oke, tapi siapa yang sampai istiqomah? Jadi prinsip kita istiqomah itu apa? Sampai mati. Udah. Kuat nggak? Kalau nggak kuat jangan gitu. Yang ada aja udah dimodif. Oh gurunya kurang banyakin, jadwalnya dijauhin, apa? Jadi banyak manfaat yang kita dapatkan seperti itu. Jadi keyakinan kepada hari akhir, hari setelah dunia ini hancur, hari ada timbangan amal, ada mizan, itu mengkuatkan diri kita daripada godaan-godaan ini semua. Ingat ada endingnya, ingat ada audit, ingat ada hitung-hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dikatakan wa mururuhum 'ala sirat. Orang menjempat jembatan Shiratal Mustaqim itu macam-macam kecepatannya. Ada kelas siddiqun, orang-orang siddiq, jujur. Jujur ini ibadah, badan sujud, hati sujud. Allahu Akbar mulut, hati Allah Maha Besar juga. Yang lainnya kecil. Jasad rukuk, hatinya rukuk. Jadi nggak ada dua, apa namanya itu? Kalau kayak model kita kondangan,
Apa hadir? Sebenarnya sih males banget, cuma kagak enak aja. Nah itu kan ada dua tuh. Tapi hadir juga, tapi hatinya sebenarnya nggak hadir. Nah itu kagak enak namanya itu. Nah itu nggak jujur namanya. Jadi harus badan hadir, hati hadir. Badan sholat, hati sholat. Badan puasa, hati puasa. Itu siddiq namanya. Setiap dia baca ayat, batinnya jalan on terus. O-nya satu, on gitunya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hatinya muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim. Hatinya muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maliki Yaumiddin. Dia merasakan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, raja di raja. Ihdinas siratal mustaqim. Hatinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sedikit contoh. Jadi hudurul qalb. Hadir hatinya. Nih orang jujur nih. Siddiqun. Itu nanti kalbarqi, seperti kilat yang menyebab udah nyampe aja. Luar biasa ya. Memang capek kerjaan dunia ini memang capek, ngolah hati mulu. Kadang-kadang gitu selalu begitu tuh perang. Zahir badan ngerjain tapi hatinya nggak ridho. Ini nggak kelas nih. Harus diikhlasin semua. Jadi telat, delay, imannya tuh delay, terutama tentang kesabaran. Diajakin sumbangan, jawabannya apa? Aduh, saya kagak ada duitnya. Ntar, bukan sekarang, masih 2 minggu lagi. Udah ngeluh duluan. Saya mah orang miskin, niat dulu ngapa? Ini kagak, lemah banget niatnya, diajakin nyumbang, ntar dulu udah ngeper duluan. Niat dulu. Ya kalau nggak mampu ya nggak usah, kan gitu. Jangan ngeper, gitu. Niat duluan. Ya. Jadi kudu amal ibadah zahir penting, batin lebih penting. Ya. Bi anta mana dia tadi? Kal barqi, seperti kilat. Wajar ya. Kemudian yang kedua, karih, seperti angin. Wah, cepat juga nih. Ya. Siapa dia? Al-alimun, al-amilun, yaitu orang yang alim ngamalin ilmunya. Ini kelas kedua. Karena orang alim ngamalin ilmunya belum tentu juga hatinya kadang-kadang kan masih kadang-kadang kagak enak gitu. Jadi zahirnya ngelakuin tapi hatinya masih kecampur-campur ya. Kalau yang kelas tadi butuh murni, luar biasa ya. Jadi kalau dia sedekah, mau dipuji, nggak dipuji, nggak disebutin sama aja sama dia. Tuh siddiq namanya. Kalau amilun tadi, al-alimun, al-amilun, orang ngamalin ilmunya, orang soleh. Kalau dipuji, masih kebawa juga masih. Tapi ikhlas, maksudnya udah ikhlas, kadang-kadang masih kebawa juga. Kadang-kadang hidung rada megar gitu. Ngaruh gitu, kayaknya gimana gitu. Nah, iya, wajar lah. Kecepatannya berkurang, Pak. Berkurang itu. Kenapa? Dia merasakan nikmat di dunia sudah. Ada hawa-hawa enaknya gitu. Hawa viral, hawa dikenal orang. Dia mah orang mah kagak boleh dengar orang pengen sumbangan, dia mah duluan aja. Digituin udah girang banget kita. Itu ngurangin tuh. Ngurangin kecepatan. Maka kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau muji-muji orang tuh hati-hati juga, jangan sampai kita bikin celaka orang. Dilihat-liatin. Maka kalau ada orang dipuji begitu, kalau kita dipuji begitu tuh doanya ada diajaran oleh Sayyidina Ali. Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waj'alni khairin mimma yazun au yaqulun au kama qala. Jadi kita enggak kejebak. Ya Allah, jadikan aku seperti apa yang dia ucapkan. Ya Allah, jangan engkau siksa aku dengan apa yang dia katakan, dan jadikan aku seperti apa yang dia ucapkan ataupun yang dia sangkakan. Kenapa? Karena kadang-kadang orang muji kita tuh kelebihan. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya, ya Imam Ahmad, ya, boleh nggak tahu tipsnya kenapa antum itu kok bisa sholat tahajud semalam suntuk?
Kata beliau ini sebenarnya privasi sebenarnya. Tapi kita pengen istifadah ya Imam. Kata beliau apa? Gara-gara saya dipuji. Gara-gara saya dipuji. Gimana? Saya itu salat malam itu enggak semalam suntuk. Saya sholat setengah malam dah tidur gitu. Cuman tiba-tiba ketika saya lewat rombongan orang, banyak kumpulan, ada salah seorang jamaah itu ngomong sama temannya, Imam Ahmad, orang soleh, amal ibadahnya semalam suntuk. Saya dikata amal ibadah semalam suntuk, padahal saya tahu sendiri saya sholat malamnya cuma setengah malam. Malu saya sempurnain sholat malam saya jadi 100 semalam suntuk. Imam Ahmad bin Hanbal. Maka yang kata Sayyidina Ali, Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau siksa aku dengan apa yang dia katakan. Saya dikatakan sholat semalaman, padahal saya sholatnya setengah malam. Saya manggut-manggut aja, berarti kan bohong, ngakuin kebohongan yang dibuat oleh orang lain. Dosa nggak tuh? Dosa disiksa nggak? Disiksa. Dia ini mah orangnya dermawan banget, nggak boleh ngelihat genteng bocor, mau pengen nyumbang aja. Lah kan berat banget itu. Lah kita bisa aja, seneng lagi digituin. Awas, itu disiksa tuh. Nanti ngakuin sesuatu yang kamu tidak amalkan. Wah, dia mah hafalannya kenceng banget. Al-Quran dari kulit ke kulit dia hafal. Ya, kulit luar kulit dalam. Ya, hati-hati kalau dipuji. Waj'alni khairam mimma yazunnun, jadikan aku lebih baik dari apa yang dia sangka. Au yaqulun, jadikan aku lebih baik dari apa yang dia ucapkan. Jadi setelah dipuji kita jadi semangat. Gitu. Jadi nggak usah lebay juga dipuji. Jangan, saya nggak begitu. Udah diam aja. Tapi batinnya main, gitu. Jadi kita jangan tersiksa gara-gara sesuatu yang kita tidak amalkan, tapi kita akui. Ya Allah, ngelatih nih buat hati nih biar ikhlas itu, ya luar biasa. Jadi kelas pertama Siddiq tadi, mau dipuji enggak, didukung atau tidak, lempeng aja, nggak ngaruh. Mantep ini, wajar. Masuk surganya, langsung, nyampe langsung. Kalau yang kedua, kelas al-alimun al-amilun, seperti angin yang berhembus, kenceng juga. Kalau naik motor aja sampai doer mulut juga, pek, apaan, bibir. Saking kencengnya itu, ya luar biasa. Allah. Ini kadang-kadang kita kegoda nih. Sengaja saya tekan di sini, kenapa? Ikhlas itu mahal. Makanya dikatakan Al-Imam Ghazali juga dalam kitab Ihya Ulumuddin, ikhlas itu ada tiga kali ikhlas. Kalau lulus aman. Ikhlas sebelum beramal, ikhlas ketika beramal, ikhlas setelah beramal. Sebelum beramal nggak kagak ngomong-ngomong. Kalau kita ngomong-ngomong dulu, hati-hati, kudu jaga hati. Jangan sampai gagal. Ya, udah ngomong duluan, gagal, kan luqma. Apa luqma? Malu. Ya, udah ngomong duluan. Pak Ustadz, ntar. Apaan tuh? Kalau urusan jebol, ya emang dinding jebol. Iya. Pokoknya urusan semen mah di material tinggal ambil. Wah. Begitu urusan yang jebol kita samperin, gimana? Ya Pak Ustadz, jebol sejebol, kurang. Saya kebeli rumah, ternyata harganya naik, kurang. Coba. Ngapa tuh? Sebelum beramal udah ngomong. Biasanya gagal tuh. Kalau nggak kuat niat, maka disampaikan kepada orang-orang yang memotivasi kita, yang bakal ngingetin kita. Yang kedua, sebelum beramal bisa ikhlas, nggak ngomong-ngomong. Ketika beramal, kejaga keikhlasannya, mantap itu. Masih godaan satu lagi. Apa itu? Ikhlas setelah beramal. Ini yang lama sampai mati. Sampai mati ngejagainnya tuh. Allah. Ini contoh aja, contoh yang gampang ya.
Ini orang kedatangan tamu udah umroh udah 5 kali. Contoh aja paling gampang, umroh udah 5 kali. Orang nggak akan nanya udah berapa kali 5 umroh, kagak. Cuman diceplosin aja. Ada air zam-zam nih dikit banget. Mah, ambilin gelas yang kita beli umroh ke-5 kemarin. Contoh aja, contoh. Lah kenapa urusan gelas nyebutin umroh yang ke-5 juga? Itu mau Ustaz aja bikin nih, namanya juga contoh ya enggak? Ya, ambil aja gelas, kayak ngomong. Ambil gelas yang kita beli yang umroh yang ke-5 kemarin. Lah kan kesebut-sebut itu. Aku nanyain. Lah gimana nanyain? Kagak nanyain. Umrohnya udah 3 tahun yang lalu. Sebut-sebut lagi, pengen bangga dengan ibadah itu. Kan itu kan ibadah kita sendiri. Masa ibadah kita banggain? Kita salat 5 waktu nih. Pernah bangga nggak? Kewajiban. Lah orang kaya kan kalau dia mah kaya ya 5 tahun sekali udah umroh. Emang kudunya seperti itu. Ikhlas setelah beramal. Apalagi ibadah kita ketahuan orang lain. Waduh, orang nggak ingat sama kita, marah-marah bisa. Udah bantuin temen ya gak? Ya. Udah 10-an tahun, 20 tahun ketahan tuh ikhlas. Tapi satu saat kita lagi butuh bantuan sama teman yang kita tolongin. Pas datang ke sono kagak dibantuin. Dan kelihatannya ini mampu tapi kagak bantuin. Kadang-kadang keungkit. Ingat gak sih 20 tahun yang lalu? Nah, kata setan, tepuk tangan, angus ya. 20 tahun selesai. Di akhirat nonsen kosong pak, hapus. Al-Mannan namanya, ungkit. Luar biasa. Maka ketika kita beramal, jaga keikhlasan sampai mati. Makanya Ali Zainal Abidin, cicit baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu amal keikhlasan beliau dijaga sampai mati. Jadi beliau itu beramal, bersedekah kepada penduduk Madinah kurang lebih 100 warga miskin. Kurang lebih. Setiap malam, nggak ada yang tahu. Jadi setiap itu dikasih bingkisan sembako di depan rumahnya. Tahu-taunya kapan? Ketika beliau meninggal, tiba-tiba ada 100 warga miskin. Begitu jasad beliau dimandikan, di sini ini kapalan nih. Ini apa nih? Kan kalau badan yang selalu buat manggul itu ya, ini keras. Wah, dikaitkan, oh iya ini dia nih yang nyumbang nih ya, selama ini ikhlas sampai kematian. Ali Zainal Abidin, beliau itu terkenal as-sajjad, setiap malam sholatnya 1000 rakaat. Orang-orang pada tahu sholat di masjid, beliau tahu orang, tapi beliau masih menjaga amal soleh yang ikhlasnya betul-betul murni, orang kagak tahu sampai wafat dijaga. Nah, kelas-kelas mereka tuh siddiq, yang puji celaan, ibarat mobil balancing itu dicakep juga. Jalanan rata, ayo memang cakep. Jalanan uduk-uduk, banyak tanggulan, mantep ajik. Ya, luar biasa, mobilnya mantep, balancingnya hebat. Yang ketiga, al-budala. Ini wali badal, wali abdal, al-budala. Katuyur, cepatnya seperti burung. Wali-wali seperti burung terbang. Kalau kita kelasnya di mana ya? Kita ngeliatin kelas kita ada nggak sini? Yang keempat, syuhada, orang yang mati syahid. Itu kal khayli, kecepatannya seperti kuda. Azan. Hujjat, orang yang ibadah haji, rajin haji, ikhlas. Apa? Itu 1 hari perjalanan di jalan, di jalan kecepatannya. Jadi kalau kal khayli itu setengah hari nyampe, yang pakai kuda setengah hari nyampe. Ini yang naik haji itu sampai ya
itu 1 hari perjalanan. Yang nggak haji gimana? Ya, kudu jadi syahid. Aish kariman au mut syahidan, kan gitu ya. Ya Allah, biru untung banget nih orang yang nak haji. Sehari perjalanan nyampe. Semoga hajinya makbul dan mabrur ya. Belum berangkat haji berusaha. Kemudian apalagi al-muti'un, orang-orang yang enggak pernah haji tapi taat, berbuat dosa istighfar taubat. Taat, buat dosa istighfar taubat. Berapa lama? Syahr, 1 bulan. Jembatan Siratal Mustaqim 1 bulan. Doyong-doyong, sebulan jembatan. Mudah-mudahan kagak jatuh tuh ya. Nyampe tuh sebulan. Taat. Hati-hati nih. Ya. Nah, yang terakhir al-asun. Ya udah tuh. Nah, orang yang bermaksiat. Ini merangkak jalannya udah. Nah, yang maksiat mati, maksiat bawa dosa, merangkak, jatuh. Namanya merangkak. Bahkan ada yang dikatakan sampai ke ujung sana ke surga ada yang 100 tahun lamanya baru nyampe. Yang taat-taat ini kan kelas taat juga macam-macam juga. Ada yang jamaahnya duluan datang sebelum azan, ada yang udah azan baru wudhu dari rumah, macam-macam. Ada entar dulu dah, belum qomat. Itu kapan nyampainya itu ya? Ya Allah. Nah, udah dah. Mudah-mudahan kita terinspirasi untuk berbuat ketaatan. Ya. Kalau ngaji lagi asik, waktunya begini cepat banget rasanya. Ya. Kita tutup baca sholawat Fatihah. Semoga yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sehat Allah awetkan. Allah awetkan kesehatannya, dan semoga Allah berikan taufik hidayah yang banyak kepada kita sehingga kita punya animo yang besar untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan keluarga kita semoga jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita anak yang zurjah thayyibah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah min khairi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana warud ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tansanahu ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka at-taufiq wal hidayah wa nas'aluka at-taubata wal maghfirah wa nas'aluka al-istiqamah wa husnal khatimah fi lutfin wa khair wa afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.